WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan. Ini suhu, ini aja suhu. WD pertama 13 juta. Tuan, ini trip tempat ini tuan semua ini. Yes. Cuma pakai kunci ya. Trip ini. Salam Iwan.
Halo, Malam Bang Li. selamat malam. Malam Bos Anton. Malam Bos Anton, malam teman-teman. Ya, malam semuanya. Pendekar mana ini pendekar ini? Bos Narko. Kita info dulu. Tiga puluh menit menjelang news. Gimana nih teman-teman nih? Farkapnya beneran sideways ya kayaknya ya, sampai menjelang NFP ya. Atau Sangat dari ininya dulu, Bos Anton. Fundamentalnya nih. Oh, Bos Narko udah join juga nih. Malam Bos Narko. Selamat malam. Malam. selamat malam, Bos Narko. Bentar. Ih, Jawa Barat. Bos Narko buka contekan itu. Tunggu bentar itu, buka contekan dari dulu. Gedung Putih itu. Contekan dari Gedung Putih itu. Oke, malam. Suara aman? Aman jernih. Aman, Bos Narko. Jam 7.30 ya, non-farm payroll ya. Iya, betul, Bos Narko. Forecast-nya jelek untuk USD. Untuk saat ini saya juga kepikiran untuk buy duluan. Bentar. Mamahnya dari nangis-nangis tadi nelpon berobat itu tuh. Oh, bentar kok sunyi. Kasih sound. Langsung ngebay bos. Ya, saya masuk buy Tegang duluan. ini. Ngeri bos Narko. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy.
SL-nya benar ya, tentatif ya. Ini nunggu bentuk swing low dulu. Sementara saya tempatkan dulu di 4696. 4697 lah. Sementara 4697. Nom yuk. Yuk yang pertama yuk. Malam Bos Narko. Malam bos. Kita ngapain dulu Bos? Ya, ada bayi dulu. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. The love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. Ingat ya, atur lot ya. Kita tambah lagi. SL-nya masih 4697 ya. Turunnya cukup kenceng nih.
Alasan buy-nya pertama dari data yang rilis forecast-nya itu jelek untuk USD. Kedua, dari bentuk, setelah dia naik dia membentuk ada simetrikal. Kita curi start dulu kalau dia ternyata lanjut naik. Alasan buy-nya ini support, area support 1 dan area support berikutnya ini. Nah, cuman ini turunnya cukup kenceng. Coba nanti dilihat. Untuk sell stop ini agak besarin lotnya. Untuk sell stopnya .15 menit lagi, Prof Rek, silakan fundamental. Saya ke toilet dulu. Oke, Bos Narko. Oke, teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di live trade siang hari tadi ya. Di sini ada banyak nih yang sudah datang. Mungkin bisa ikutan live trade-nya NS ya, 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Karena tadi siang saya sudah sempat kasih insight menurut saya ya. Yang pertama, kalau kita fokusnya ke data ekonomi, memang forecast-nya ini jelek untuk USD karena forecast-nya ini jauh di bawah previous-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara antisipasi kalau nanti ternyata rilis datanya masih di kisaran 60.000 sampai 100.000, bahkan 100.000 ya, sekalipun angkanya di atas 60.000, menurut saya tidak yang terlalu bagus untuk USD karena 100.000 ini masih jauh di bawah capaian bulan yang lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau rilisnya masih di kisaran 50, 60, 70, ya ini membuat dolarnya ini tidak menarik ya, karena penambahan tenaga kerja di sektor non pertanian itu ternyata tidak seberapa, tidak signifikan. Dampaknya gimana ke market ya? Memang secara teori goldnya ini bisa naik. Nah, masalahnya adalah ada faktor keempat, teman-teman. Faktor keempat ini adalah faktor penggerak market yang lainnya ya, di luar data ekonomi, yaitu situasi dan kondisi geopolitik global, yang mana ketika pagi ada something, siang ada something, malam bisa jadi berbeda lagi bunyi dan isi beritanya, dan itulah yang membuat marketnya gerakannya menjadi tidak menentu, tidak tertebak ya. Bahkan beberapa kali kita ada live trade news itu juga tidak secara instan dampaknya. Terakhir kita ada FOMC juga tidak yang secara instan. Ya, jadi dari keempat ini kalau ditanya mana yang paling memberikan dampak, ya kalau saya menilai
yang faktor terakhir ya, yang keempat. Nah, ini tadi ada yang tulis kan di chat Zoom. Kayaknya sih bakalan naik karena Selat Hormuz dibuka. Iya, kalau kita baca berita terkininya mungkin seperti itu. Tetapi apa yang real terjadi di sana dan apa yang terjadi nanti malam atau besok pagi, kita nggak pernah tahu ya, karena info ini bisa sangat cepat berubah. Mungkin ini kita jam 7 waktu Indonesia Barat taunya oke, Selat Hormuz mau dibuka segala macam, tapi bisa jadi besok Sabtu nih Trump merubah lagi ya apa yang dia sampaikan ya. Dia akan kembali menutup Selat Hormuz atau blokade plus menjalankan Project Freedom lagi. Ini akan menjadi turn back ya buat emas yang kita awalnya menilai bisa naik, akhirnya bisa balik turun lagi. Gitu teman-teman. Ya, secara ringkas itu yang bisa saya sampaikan terkait antisipasi news malam hari ini. Dan secara teknikal saya melihat ini sebetulnya masih dalam kondisi sideways ya, di range harga 4734 itu di garis hijau yang ditandai Bos Narko, dan juga di level SL ini beberapa jam terakhir pergerakannya ya hanya di situ-situ mulu. Gitu. Mungkin kalau teknikal lebih detail lagi bisa sama Bu Sade ya, kalau ada yang mau ditambahkan monggo silahkan Bu Sade. Kalau fundamental dari saya cukup sekian. Dari teknikal belum ada sih. Saya rasa sudah diwakilkan sama Bos Narko malam hari ini. Jadi saya juga paling tambahannya ya, saya juga ikutan ambil buy dan berencana switching juga ketika ternyata harga memang kuat turun gitu. Jadi ngikut plannya Bos Narko ini. Sementara ya kita kalau lihat, mungkin lihat apa ya, kita bisa bilang ini sebagai jangka panjang atau nggak cuman ngelihat kondisi terkininya saja, kondisi malam hari ini saja, beberapa menit saja. Ya ini ada kondisi sideways tadi secara teknikalnya ya. Udah digambar sama Bos Narko juga, symmetrical triangle. Ya tinggal tunggu hasil nih, tinggal lihat hasilnya nih, harga mau kemana ya. 11 menit lagi ya, 11 menit lagi ya kurang lebih. Itu sih Malam, Bosi. malam, selamat malam. Sekarang buy berarti ya? Ngebuy. Ada peluang buy dengan SL di 4697. Nih, ini kalau di layar chart teman-teman bisa lihat SL-nya itu yang di sini, yang di bawah sini. Targetnya itu yang di atas sana. Jadi secara trading plan menurut saya juga ini worth it ya. Worth it untuk kita ambil peluangnya, karena dari batasan resiko rasionya ini ya jaraknya pendek dibanding dengan jarak ke TP gitu. SL-nya si Selstop Gimana? Itu sell stopnya nggak ada SL ya, Bang ya? Betul, sell stopnya bukan nggak ada SL tapi masih tentatif. Nanti karena perlu menyesuaikan kondisi up to date-nya, Bu sih. Misalkan nih, kan beda cerita seandainya ya kita bicara harga turun, sell stopnya ke trigger, antara harga bergerak seperti ini, terus dia baru turun misalkan, atau pergerakan harga satu momen turun signifikan gini. Nah itu kan kondisinya pergerakan harganya kan berbeda tuh. Penempatan SL-nya nanti bisa mempengaruhi pergerakan harganya bisa mempengaruhi penempatan SL-nya. Tergantung pergerakan harganya nanti. Antara satu momen dia memang kuat turun atau ada kenaikan dulu atau penurunannya mungkin pelan-pelan. Nah, itu nanti acuan untuk SL-nya beda-beda nanti. Gitu. Ya, oke. Makasih Bang Li.
Ya, sama-sama. Ya, ini sisanya tinggal pantau aja nih, teman-teman. Gampang. Lah kamu nanyain kaos kaki, gak ada kaos kaki kotak sing tak cuci, aku nyuci apa? Betul-betul. Tenang. Jangan marah-marah, Bu. Perlu pakai no drop sepertinya. Harganya Kaos orangnya kaki gitu. siapa tuh? Iya kan. Ya, Pangli, nggak kalau jam-jam tarik gitu. Vibo bisa nggak itu kan? Gimana? Kalau tarik Vibo buat ngelihat golden ratio atau apa? Oh, tarik Vibo bisa-bisa aja. Tinggal kita mau lihatnya dalam kondisi apa nih. Kalau tarik Vibo ya saya akan ngelihatnya ya. Kalau tarik Vibo fokus ke kondisi terkininya ini di time frame M5 ya. Ya fokusnya ke sini. Bahwasannya tadi ada double top. Kita mau gambar trend. Ini kan bosanku gambar trendline juga kan. Breakout support. Ya yang kita bisa tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini bisa untuk ngukur target penurunannya. Ini secara Fibo itu level supportnya ada di mana itu bisa. Tapi kalau kondisi sideways-nya seperti ini ya kita tarik Fibo jadi nggak valid teman-teman. Jadi nggak validnya itu dalam artian baik itu target penerusan atau area koreksi ya, mungkin lebih ke area koreksi ya di kondisi sideways seperti ini. Sifatnya itu baik itu support maupun resisten jadi lemah, tidak sekuat ketika kondisi harganya trending gitu. Itu sih. Lagi sedap nih ngelihat floatingnya bos narko. Floating bos narko mah hanya untuk uang bensinnya aja itu. Harga BBM naik bos sih. Sambil ngopi bose. Ya, sambil minum protekal. Lima menit lagi teman-teman.
Itu udah eksekusi ya, Bos Anon ya? Bos Narko sudah ambil peluang buy, teman-teman. Oke. Yang buy kedua cakep sih ini, pas di area support trend line. Ya. Semoga. Sorry, itu kenapa ada 2 buy sama 1 sell stop ya? Kalau harga turun, Nah, ya, kalau harga turun, baiknya kena stop loss. Di harga stop loss yang sama itu sell stopnya tereksekusi. Ketika sell stopnya tereksekusi dan dia bisa turun sampai area TP, kerugian dari 2 buy ini ke cover dari 1 sell stop ini. tapi kalau misalkan dari sell stopnya naik, berarti rugi juga berarti yang ketiga ya? Bisa rugi juga, makanya nanti SL-nya menyusul. Oke, sip. 2 menit lagi. Tapi kalau dari datanya kan USD-nya kan jeblok ya Bos Narko ya. Kemungkinan kan naik tuh dari situ. Atau gimana? Ya. Kita memanfaatkan dari forecast sama kondisi pergerakan gold akhir-akhir ini. Kita bisa lihat gold pergerakannya uptrend. Beberapa hari terakhirnya uptrend. Jadi saya mencoba untuk follow trennya. Itu dasar analisa buy-nya. Itu alasan kita start buy duluan. Last menit ya. ...45 detik lagi. Wih, tangan dingin semua ini. Di tempat saya Lama masih nggak? 1 menit ya Bos Narko. Detik-detik Oh, ya? menegangkan. Oh iya, masih 1 menit. Nah ini last minute nih, last minute. Tekan juga sih. Muncul tower ini nanti. Ya, 30 detik lagi. Masih last menit ya. Ini jam saya ini sering error sendiri. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Datanya masih pending. Bagus untuk USD. Ternyata 115 average hour earningsnya belum, masih pending. Bagus untuk USD tapi nggak turun, tapi lanjut naik, nggak kuat turun dia. Average hourly earningsnya jelek. Ternyata data NFT meskipun bagus dia tidak kuat untuk turun saat ini. Coba kita pantau unemployment rate-nya sama. Ternyata previousnya ada revisi ya, jadi 185k ya. Sebelumnya berapa tadi? Kita 160 nggak salah. Oh 178 jadi 185. Oi, pergerakannya nggak sesignifikan itu. Nggak kemana-mana harganya ini. Iya ini buyer sellernya sama-sama kuat ini. Iya ini. Untuk doji nanti tuh. Ya jadi doji nih kayak ntar nih.
Bos Narko sel stopnya gimana Bos Narko? Ya stopnya buang. Bos Narko, Ya, setiap eksekusi itu kita sebaiknya pakai 2 layer kayak gitu atau mending 1 layer aja cukup ya? lihat kondisi market, lihat kondisi pergerakan harga. Kalau trading news, biasanya saya selalu pakai buy sama sell. Kadang kita bisa pakai buy stop, sell stop. Kadang yang satu instan eksekusi, terus satunya pending order kayak tadi. Pokoknya Kalau tergantung price action. Harga kalau berada yang di dua- mana. Kalau yang 2 buy itu karena harganya nggak sesuai dengan arah yang kita mau gitu ya. Jadi kita beli lagi di bawah gitu. Bukan, masuk buy yang kedua ini karena ada di support, Oh gitu. di garis support. Oke. Ingat, siap. trading apa yang kita lihat, bukan apa yang kita mau. Trading sesuai dengan apa yang kita lihat. Oh, ada support ya, kita manfaatkan support tersebut. Bukan kita mau, oh karena saya maunya nge-buy makanya saya nge-buy lagi, itu enggak. Kalau yang pertama itu eksekusi langsung ya? Instant execution. Ya. Ini kayak beberapa bulan yang lalu kayak ya Bos ya. Waktu pas awal kita cari sell itu kan, terus akhirnya itu ganti buy itu ketika breakout itu. Ini kalau TP ini 10 juta ini saya ini. Puji Tuhan. Kalau sampai TP 2 juta ini Bos Narko. Tuhan. Saudara Kalau 2 TP juta. ngajak ke McD gak nih Bos Narko? Trauma saya diajak ke McD. Saya berangkat sendirian sampai di tempat gak ada yang nemenin. Saya kalau bisa TP nih, aduh jadi ini kita ke Kartens nih Bos Narko. Makasih Bos Narko. Udah. Jangan berandai-andai dulu. Jadi beban buat saya nanti. Serius ini aja. Jangan berandai-andai gitu dulu. Loh, Sesuai market breakout. aja. Kita lihat dulu aja. Saya SL plus aja biar aman. Pokoknya nyamannya amankan profit dengan SL Plus ya silakan dipasang. Saya izin duluan. Saya plus. Bos, thank you. Siap, silakan. Kalau profit request lagu Kicau Mania Bos Narko. Siap. Layarnya kuat ini. Tambah layer ini enak ini. Tuh. Bos Narko lebih cenderung pilih di M5 ya daripada di M1 ya, Bos Narko ya. Lihat pergerakannya, saya tuh sebetulnya lebih suka time frame besar. Semakin bisa kita lihat di time frame besar udah cukup. Untuk NFT beberapa waktu yang lalu, maksudnya beberapa tahun yang lalu, setahun 2 tahun 3 tahun yang lalu itu selalu pakai H1. Cuman kan H1 sekarang tidak memungkinkan nih kalau kita mengidentifikasi support atau resisten itu kan jaraknya terlalu jauh. 3.000 poin, 5.000 poin. Nah, siapa yang mau pasang SL 5.000 poin? Nangis itu 0,01 minusnya $50 itu. Nah, makanya kita adjust ke time frame yang lebih kecil tapi lebih masuk. Kalau saya rasa di M15 cukup ya saya nggak akan turun ke time frame M5 atau M1. Nah, di sini saya ngeliat M5 untuk mengidentifikasi misalkan kayak symmetrical ini udah masuk, udah cukup gitu. Jadi saya nggak perlu lihat-lihat di M1. Oh, kalau M5 nggak bisa gimana ya? Mau nggak mau M1. Jadi semua sesuai dengan apa yang kita lihat ini clear atau enggak. Begitu.
Oke, sip. Makasih, Bos Narko. 2 jam yang lalu saya masih di Tuban. Nah, di malam table talk yang unpredictable. Saya kiranya saya bakalan ketemu sama 2-3 orang, ya maksimal 5 orang lah sama saya. Ternyata tadi malam tuh hampir 20 orang, teman-teman. Nggak ngira member NS di Tuban sebanyak itu. Tadi malam Surabaya dong, sampai Bos. Surabaya ya, boleh lah nanti lah Iya. habis dari Jakarta ya. Jakarta dulu. Siap. Jakarta dulu. Kalau Surabaya mungkin ke McD aja, Bos Narko. Jakarta kapan Ya. Pak Besar kok? 14 sampai 18 Mei, cuman nggak lama kan. Jadi saya mungkin hanya bisa ketemu beberapa orang. Ada acara. Mungkin ini kalau mau di TP boleh teman-teman. Kalau mau di TP dulu boleh. Oke. Ini udah 1:1 karena dia berada di area resisten cukup kuat. Area resisten cukup kuat. Kalau mau diamankan dulu ya reasonnya ini. Kalau mau ditahan ya SL Plus juga boleh. Enggak, basket ya. Ini kepencet. Kalau di TP bisa ambil lagi nggak, Bos? Ini saya kepencet. Ya lebih ngambil lagi ya, dasarnya apa dulu? Suaranya itu loh, renyah banget. Pokoknya happy cuan semua. Ke Buton dong, Bos Narko. Buton itu mana ya? Madiun masih sepi itu, ada temennya tuh Madiun hadir, Cak. Yang Jakarta private ya, yang Jakarta mungkin event private. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara itu Buton. Malang belum ada rencana sih. Akhir tahun Batam, mendekati akhir tahun saya ke Batam lagi. Wah, sekarang jadi familiar sama Batam. Solo belum tahu, mungkin pertengahan tahun. Balikpapan belum tahu, Bandung juga belum tahu. Giri, Bekasi, Balikpapan, Singapura. Beda ke Singapura. Antara Malaysia atau Singapura itu mungkin bulan September. Itu pada kecepatan loh, tadi saya mampir di situ tidur. Yang disamperin tidur. Sekali ke Buton nantilah kapan-kapan ya. Hatiku kapan, Bos Narko? Kan sudah ada selalu di hatimu. Serem. Asik. Toilet, bentar ya. Pangli, timernya Pangli, mainkan. Timer apa ini? Ayo Bos Andi, 2 kasih menit, timer, Pangli, Bos 2 Andi. menit. Aduh. Saya mau gantiin Pangli dulu nih. Ini kekuatan timernya Saya gantiin Pangli dulu nih. jam-jam malam ini teman-teman. Lelah ini, kekuatan timernya tidak maksimal ini. Kayak jurus-jurus aja nih kekuatan timer.
NFP susah ditebak teman-teman. Susah NFP susah ditimeri. Tapi pergerakannya nggak tahu dulu ya, Pangli ya. Dulu bisa kalau naik bisa pakai tower banget, kalau junam banget. Betul, karena ini apa dampak ini ya, dampak ada fundamental yang lebih berpengaruh termasuk Iran, Amerika gitu. Dan sebenarnya itu faktor kedua. Kalau itu faktor pertama. Faktor keduanya kalau saya lihat ya, kenapa kita merasa NFP-nya kayak nggak kenapa-napa nih pergerakan harganya? Karena range harganya melebar. Sebenarnya kalau kita bilang NFP malam ini ya, dia itu sebenarnya nih bergerak seperti kemarin-kemarin juga, tahun-tahun kemarin-kemarin juga. Karena ini di time frame M5 nih Bos Narko buka. Di M5 teman-teman perhatikan ada satu candlestick yang bergerak naik 2000 poin lebih. Nah ini kalau kita bilang NFP nggak kemana-mana juga sebenarnya kurang tepat. Nah lebih tepatnya kondisi goldnya memang range yang lagi melebar. Yang malam ini ada NFP dalam durasi 5-10 menit dia naiknya bisa sampai 2000 poin lebih gitu. Jadi menurut saya ada pengaruhnya juga teman-teman. Nah cuman seperti yang bisa dilihat ya ini udah sideways dengan range yang sekitar 2000-3000 poin juga, sehingga NFP-nya malam ini seperti nggak kerasa gitu loh. Kalau dari saya mungkin itu sih. Ngomong-ngomong NFP itu apa sih? Padahal dulu kadang ada spike juga ya Bang Li ya dulu kalau Iya, ini kan ada spike juga tuh. Kok teman-teman kalau lihat di M1 itu kan sempat spike atas bawah sebelum akhirnya ini ya naik ya. Agresif kan tadi, sempat agresif. Oke, naik lagi yuk. Lanjut lagi. Break terus, terbang. Lanjut terus. Nah, gerak kayak gitu masa mau dibilang NFP nggak pengaruh kan? Sebenarnya nggak juga teman-teman. Pengaruh itu. Trik bos, trik. Bos Narko tadi bilang sempat sedikit mengeluh nih BBM naik gitu. Masa 50 juta nggak cukup buat beli BBM Bos Narko? Cukup. Nggak biasa aja. Biasanya ngisi 900.000 sejuta penuh, ini sekarang ngisi 2 juta Bos ya. Satu mobil. Loh, emangnya mobilnya berapa Bos Narko? 2 juta satu mobil nih. Emangnya berapa ini? 2 juta itu buat berapa hari biasanya Bos Narko? Paling tergantung, kalau kayak tadi ketuban ya PP habis lagi. PP lebih dikit lah, PP berapa hari lah. Waduh ini turun ini. Gaji saya dari minyak Bos Narko. Dari minyak? Iya Bos Narko. Bos Narko bayar minyak, saya dapat gaji juga Bos Narko. Wah, orang Pertamina ini berarti. Dari nol ya Mbak, dari nol. Ini ada kemungkinan masuk buy lagi di berapa ya Bos Narko? Saya udah Excel plus semua nih kena. Akun kecil kayaknya mau nge-ban, akun kecil aja. Saya punya akun yang akun buat menyalurkan gatal tangan lah kalau teman-teman bilang. Ini tetap ini nggak kena SL-an. Ini kalau brokernya nakal, SL-nya udah hilang duluan ini. Nggak stop loss hunter ini.
Itu nggak di TP aja Bos Narko. Tadi kan udah floating 50 loh. Biarin. Aman lah. melatih mental. Kalau di TP left tracknya selesai dong bos. Nah itu. Tunggu cepet bos Narko. Ini akun kecil, modalnya selalu 20-an juta. Ini bulan ini 11, 50%. Narko akun kecilnya 20 juta. Akun kecilnya 100 juta, kalau besarnya berapa kah, Bos Narko? Ya lihat yang tadi tuh, Bos Nadia. M itu M. Lihat di bawah itu Bos Nadia 400 juta udah profitnya tuh. Yang dulu Saya di nggak bawah sempat itu. ngitung, saya nggak sempat ngitung digitnya soalnya. Kebanyakan ya. Nggak usah dihitung. Kebanyakan nolnya. Mungkin 400 juta gitu profitnya. Digit depannya nggak gerak-gerak, keren. Itu yang belum percaya kan. Dia masih ketahan ya di area resisten ini. Ini perasaan saya aja apa tempatnya Bos Narko nge-lag ya? Ya, saya juga nge-lag bos ya. Tempatnya Oh, bonus. tadi sempat nge-lag ya? Ya sempat nge-lag bentar tadi Ini Bos bos, Narko. Pangli, ini kayaknya bos-bos di sini kalau bayar, kalau dinaikin lagi harga BBM lucu nih. Janganlah bosnya lah. Jangan tinggi-tinggi. Turunkan pertama turbo. Ya, ganti listrik aja. TP-nya jauh juga ya, 4760 ya. Kalau akun kecil ini TP-nya Jutaan. Itu oke. Walaupun kecil ini. 0,01. ini saya taruh di sini teman-teman. Akun kecil 4785. Oh, real kita cari poin. Tanggung-tanggung. Hanya agak ketahan ya, susah ya. Yang ini bolehlah TP dulu. Nah, cukup. Makasih NS Trade. Thank you Bos Narko. Oh, langsung Makasih. Makasih NS. Ini teman-teman pada TP langsung bebannya hilang, langsung anjlok. Makasih bro. Sama-sama. Yang ini biarin. Kalau yang ini akun kecil pakai ketahanan dana ya kuat lah. Ini tahanannya aja sampai berapa juga. Jantungnya normal lagi, Bos Narko. Apanya? Jantungnya normal lagi sekarang. Udah close. Normal. Turunkan harga BBM. Oke. Oke, teman-teman. Nanya dong. Ya, boleh. Waktu yang biasa-biasa kalau ada live trade yang kayak seperti itu dulu kalau nggak salah ada pasang buy stop sama sell stop ya.
Sekarang kenapa curi awal dulu? Dikasih. Tergantung price action. Kembali lagi tetap selalu tergantung price actionnya. Kalau marketnya memang di tengah sideways, misalkan kan sebelum news kan biasanya sideways kan di tengah. Nah, kalau misalkan memang di tengah, terus kita bisa mengidentifikasi swing high, swing low, contoh. Nah, misalkan harga saat ini kayak gini misalkan. Nah, harganya di tengah kayak gini. Kita bisa mengidentifikasi swing high, swing low. Nah, ini pasang stop. Sorry Bos Narko. Belum share screen. Tadi kan di end. Oh, siap. Sorry. Ini contoh misalkan harga di tengah saat ini. Ini contoh ya, abaikan time frame. Terus kita bisa mengidentifikasi swing high-nya di sini, jaraknya masih masuk akal, mungkin 500-an poin, swing low-nya di sini. Nah, kita mau pasang buy stop, sell stop nggak masalah. Kalau kondisi tadi kan kita mau mengidentifikasi pasang buy stop jaraknya terlalu jauh. Nah, kalau misalkan tadi harga di sini kita pasang buy stop di sini, ya di swing high terakhir, atau mungkin kalau ini deket-deket ya kita pasang yang paling atas. Ini baru nge-buy di sini teman-teman. Dan kondisi saat ini floating loss, ketinggalan. Nah, sedangkan kalau kita mau pasang sell stopnya kejauhan di bawah. Kita identifikasi yang dekat, misalkan tadi bicara harga di sekitaran sini ya. Mau nge-buy kejauhan, kita pasang sell stop di sini, terlalu dekat. Ya kalau dia turunnya jauh, kalau dia turun kayak gini, misalkan TP kita agak jauh di sini, mungkin nggak terlalu dekat, agak jauh di sini, nggak kena, balik naik lagi ya, minus lagi. Jadi semua tergantung price actionnya. Ya, tergantung price actionnya. Dilihat kondisi harganya gimana. Nah, ketika kita memasang trap harga, ya, ketika kita memasang trap order, dihitung jaraknya, dihitung resikonya, dihitung targetnya. Apakah resiko dan targetnya sebanding? Apakah resikonya terlalu jauh, targetnya sementara terlalu dekat? Nah, jadi semua serba berhitung. Clear? Bisa menjawab? Cukup jelas atau belum? Bisa. Saya pikir diubah cara, ternyata tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Kita kan trading kan harus dinamis ya, melihat kondisi price action-nya gimana. Kalau bisa dipasang buy stop secara langsung ya nggak masalah. Misalkan contohnya saat ini harga benar-benar lagi di tengah-tengah sini ya, kita pasang sell stop, buy stop nggak masalah. Oh, tadi kan harganya gantung. Bahasa saya harganya itu gantung atau nanggung. Sementara tren sebelumnya bullish kuat. Bullish kuat, datanya juga kita lihat, fundamentalnya kita lihat. Kalender ekonominya forecast-nya, previews-nya kita lihat. Jadi menggabungkan itu semua. Nih, udah mau hack lagi nih teman. Bos Narko, tadi kenapa nggak banyak pas nunggu di support aja dia? Maksudnya nunggu. Nah, pas di support kan kita masuk lagi. Maksudnya buy pertamanya nggak nunggu di support aja dulu, kenapa langsung eksekusi buy gitu? Pertama tadi melihat fundamental dia masih potensi untuk naik, melihat tren sebelumnya dia masih potensi untuk naik. Ya kalau turun di support, berarti kan kita anggapannya kita ada buy limit di situ. Harga turun kena support baru buy-nya tereksekusi. Kalau nggak ke support dulu, karena dia dekat sama resisten tadi juga, secara time frame lebih besar dia dekat sama resisten. Ternyata dia bisa naik duluan, nggak pakai turun. Nah kita ketinggalan momen di situ. Akhirnya endingnya bisa ngebuy-nya, kalau di sini ketinggalan kita bisa ngebuy-nya ketika break resisten. Nah ketika break resisten ya kondisinya saat ini baru profit 200 poin. Nah, saya nggak mau ketinggalan momen itu. Oke, makasih Bang Narko. Terus kan ketika buy berikutnya tadi kan memanfaatkan itu. Buy berikutnya yang ini akun kecil ya. Begitu dia udah break, dia turun, retest di sini. Saya ambil buy. Ternyata di sini naik, dia membentuk double bottom. Double bottom dia naik, break resisten, dia ada potensi lanjut naik. Bos Narko,
Bos Narko kalau tembus area pink perlu buy lagi atau sudah cukup? Menurut saya kalau buy lagi berdasarkan breakout itu harus break ini teman-teman. Nah, break yang ini. Break yang ini. Kalau berdasarkan breakout ya. Stop loss-nya bisa dipasang di swing low terakhir ya di sini. 4719 atau 4718 itu. Stop loss-nya. Karena belum tentu. Jadi gini, kita bisa berkomentar kenapa buy-nya nggak nunggu mantul di support karena supportnya saat ini sudah terbentuk. Coba kalau tadi harga kondisi saat ini di sini, siapa yang bisa mengira dia akan membentuk support baru, ya, lower high baru, higher low, lower high benar. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa harga akan membentuk lower high baru kan belum tentu. Bisa saja setelah pattern symmetrical, high, low, lower high, higher low, dia nggak membentuk higher low lagi, tapi dia langsung break dan lanjut naik. Nah, ketinggalan momen di situ. Itu. Yang Clear, tahu itu tangkap? Pangli yang tahu lower house itu Pangli Bos Narko karena punya orang dalam katanya. Nah, kalau sudah pakai info orang dalam itu ya saya juga nunggu info A1. Nah, ini orang dalamnya berkaos putih ini teman-teman. Yang selama ini jarang kelihatan kan. Nah, ini Langsung nutup, Bos Anton langsung nutup. Bos Anton langsung nutup. Ini ada fitur baru ya di AFM ya. Penarikan dana e-wallet. Bisa sampai $14.000 sekali pengajuan. Ini ditarik kemana ini? bentar Bos Narko. Saya lupa nomor rekening saya berapa ya tadi ya. Bentar. Ditariknya ke sini aja. Pertanyaannya kok ditarik kemana ini? Ini 077 Bos Narko. BCA ya. Gak jadi tanya apa sih? Sekarang ada peluang nge-sell kah? Saya nggak, saat ini belum tertarik untuk nge-sell. Saya mau tarik dana dulu. Buat jajan beli bensin teman-teman. Kirain untuk bagi-bagi, Bos Narko. Bagi-bagi terus. Bos Narko yang akun 25 M udah ditarik ya? Nah, udah ini. Yang berapa? 25. Udah, Iya, udah 25. dibalik. Udah disimpan. Nyaman kan? Ini kalau dia 25M break ya. itu semua Bos Narko. Kalau apa? 25M itu duit semua ya. Jelly. Jelly bos. Geleng-geleng kepala. AFM unlimited ya Bos Narko penarikannya atau ada itu kuota limit? Pokoknya batasannya per pengajuan itu ada limitnya sendiri-sendiri, tapi kita bisa langsung pengajuan berkali-kali, nanti mereka proses. Bos Narko, kalau boleh tahu dulu belajar tradingnya di mana Bos Narko? Trial error sendiri apa gimana? Di market langsung bos sih. Trial error berarti? Trial error. Trial and Terus error. nyambung yang tadi pertanyaannya.
Kan dari awal kan pasti nggak mungkin dari langsung modal gede kan Bos Narko. Pasti kan dari modal yang kecil-kecil dulu. Betul. Nah itu biar bisa kompon langsung misalkan bertahap sampai ke proses yang modal gede itu gimana Bos Narko? Sebetulnya sambil jalan ya, sambil jalan, setiap ada rezeki juga saya pakai lagi buat modal, compoundingnya tetap jalan. Saya terbantu banyak itu dari ternak akun, ya. Saya terbantu banyak dari ternak akun, terus berapapun profit saya syukuri. Bulan ini dapat banyak ya bersyukur, bulan ini dapat dikit ya tidak protes. Setidaknya tidak mengalami kerugian yang kita tidak bisa handle. Kalaupun ada floating ya tidak terburu-buru untuk floating ini biar clear gimana itu harus ditata pelan-pelan. Nah ini kan sering saya contohkan ketika ngendel floating selama ini. Oh kalau floating harus gimana? Nggak ada ceritanya saya floating panik terus ngebay ngebay ngebay. Nah kalau kayak gitu caranya ya cepat habis. Nah dan compounding itu memang tidak terasa dalam waktu singkat. Namanya compounding kalau baru 1 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun ya belum terasa. Tapi setelah itu tahun ketiga, tahun kelima, tahun ketujuh, nah itu baru hasilnya bisa kita rasakan. Tuh, jadi dinikmati prosesnya, tetap harus ada batasan. Kalau kita trading tetap harus ada batasan, jangan all in, jangan gambling pada satu transaksi, jangan all in tabungan kita di dalam akun, ada save money di luar akun, ada batasan kerugian maksimal. Makanya kemarin ada cut loss kan saya, ya membatasi, itulah yang saya maksud ada batasan, jangan sampai ruginya nominalnya kita tidak siap. Kita tidak siap tanggung, efeknya stres, efeknya ingin segera recovery, ingin mengembalikan kerugian dengan cepat, ingin balas dendam, nah itu sesuatu yang tidak baik. Nah, dari saya mungkin itu. Siap, Bos Narko. Bos Narko nanya Jadi, lagi. psikologi trading lagi ya. Dulu kan awal-awal mungkin kan nggak langsung berhasil gitu ya. Nah, terus pas mendapatkan aha momennya, pas berhasil itu apa yang berubah dari yang sebelumnya? Dulu misalkan rugi, terus misalkan jadi profit, untung terus itu apa yang berubah? Apakah mindsetnya, strateginya, atau apanya? Terima kasih. Semua berubah. Semua berubah di titik ketika mulai lelah. Mulai lelah dengan banyaknya indikator yang saya pakai, banyaknya teknik yang saya pakai, sehingga selalu bingung mana yang harus saya ikutin. Selalu bingung mana yang harus di-follow. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya arsip semua. Saya arsipkan semua yang saya pakai waktu itu, dan saya fokus pada satu sistem trading yang paling membuat saya nyaman, yaitu Chartis. Jadi Bos Ade punya data-data saya waktu saya awal-awal belajar, karena waktu itu komputernya saya kasih ke Bos Ade. Nah, saya arsipkan semua, saya fokus pada Chartis, di mana itu mengidentifikasi tadi channel, support resisten, pakai trendline, terus Fibonacci, terus akhirnya juga pakai chart pattern. Ini mengidentifikasi area klasik support resisten dan price action juga. Fokusnya hanya itu, karena dengan ini kita bisa menentukan tren, tahu the best price untuk entry, tahu support resisten untuk kita memanfaatkan retest atau breakout. Nah, aha momennya adalah ketika semua di-clearkan, back to basic, fokus, tidak banyak informasi kanan kiri yang bertabrakan. Nah, dari situ journey-nya dimulai, perjalanannya dimulai. Dari situ journey-nya saya menjadi lebih disiplin terhadap satu teknik, kuasai, kembangkan, upgrade terus, apa kekurangannya, apa kelebihannya itu dikuasai terus. Gitu. Karena dulu ramai indikator. Ya. Sempat usaha buat cari mentor gitu atau memang autodidak, Bos Narko? Kalau saya pribadi kan kadang usahanya cuma nonton YouTube gitu ya. Syukurnya ketemu NS gitu sih, Bos Narko. Makasih. Oh, siap, sama-sama. Kalau mentor trading nggak ada. Karena beberapa kali ketemu sama orang yang ngomongnya bisa trading, waktu itu pasti profit, justru saya malah rugi lebih banyak ketika mengikuti saran dia. Jadi saya ngerasa nggak ada mentor dan banyak yang merasa bisa mengendalikan market
merasa bisa mengendalikan market, padahal ya tadi market ini dinamis. Yang bisa kita lakukan ya hanya follow, bukan bukan mengendalikan, bukan merasa bisa mengontrol. Tapi kalau mentor yang lain, live mentor itu ada. Saya punya beberapa live mentor. Live mentor itu gimana ya? Orang-orang yang menyadarkan bahwa ini semua itu progres, ini semua itu maraton. Trading itu bukan jalan cepat kaya, trading itu bukan, oh saya trading minggu depan bisa beli ini itu. Nggak kayak gitu. The real business. Kita menyikapinya harus seperti seorang pebisnis. Ada progres, ada timing kita lagi nggak oke, ada timing kita lagi bisa menghasilkan maksimal, ada sabarnya, ada disiplinnya. Tapi kalau kita bicara pertanyaannya tadi, apakah ada yang mengajarkan trading? Market yang mengajarkan. Ya, ini lagi bos ya. Soalnya kalau saya pribadi itu saya sempat punya mindset jelek tentang komunitas trading yang pernah saya ikut sebelumnya, sempat 3-4 kali ikut kelas. Ada-adanya itu cuma jual indikator. Jadi saya udahlah memang harus otodidak gitu kan. Ya syukurnya ketemu NS sih, memang yang saya pelajari di buku juga tentang pola chart. Ya syukurnya ya juga ketemu NS. Gitu sih bos. Ya banyak lah, kita diberikan logika, pasti bisa mencerna dulu. Intinya di dunia ini informasi saat ini ya, saat ini di dunia digital ini informasi sangat banyak informasi. Nah, jangan ditelan mentah-mentah, diolah dulu, di trial dulu. Ingat, chart ini adalah histori harga. Bisa kita backtesting. Segala yang kita pelajari itu bisa kita backtest, bisa kita riset ulang. Nah, temukan jawabannya di histori yang pernah terbentuk, di harga yang pernah terbentuk sebelumnya. Kebanyakan sistem di luar sana, saya bisa bilang 80% itu bisa di backtesting. Sistem-sistem yang ada di luar sana 80% itu bisa di backtest. Saya salah satu yang ini Pak Bos Narko, salah satu yang tersirap lah. Punya temen, ayo sini saya mainin, saya kasih lah modal pertama saya kasih 20, terus habis itu dia bilang, wih ini harus ditambahin lagi wih biar dapat berapa, 30, saya kasih 30, tiba-tiba saya cek kok 100 juta habis. Akhirnya saya pusing lah. Bagi saya bukan masalah uangnya, kenapa nggak bisa dipercaya ini orangnya, kenal orangnya masih sampai sekarang masih baik, Pak Bos Narko. Akhirnya saya masuklah, ada salah satu yang menawarkan indikator harga 18 juta. Saya ambil itu Pak Bos. Adalah salah satu itu, dan sampai sekarang saya masih ada di grup elitnya lah yang kita ininya. Cuma karena pakai indikator dan saya pekerja, begitu saya harus masukin ke dalam laptop dan dia ada floor bawahnya berapa. Jadi kalau mau ini harus digabungkan dengan Fibo. Saya pikir saya disuruh kerja begini, aduh pusing ya. Jadi sampai sekarang itu belum kepake sama saya. Udah ada 3 bulan, 6 bulan lah ya, 6 bulan saya ikut, saya belum pakai sama sekali. Tapi di situ saya lihat agak rame gitu. Terus terakhir setelah saya ininya kan hilang 100 Bos Narko. Di kantor ada grup, ayo ikutan EA trading gitu ya. Saya masukin lah, katanya berapa, harus $600. Saya masukin lah $600 2 akun. Tiba-tiba di bulan Maret itu jatuh 15, hampir 10%-an lah dari ini saya. 2 akun itu langsung loss. Sampai sekarang belum saya tarik, saya diemin lah. Udahlah saya anggap uang hilang. Terakhir saya setelah lagi saya masukin 500. Loss lagi bos, loss lagi. Saya cari cara, akhirnya ketemu NS. Iya, alhamdulillah belum ini udah balik. Udah balik lah hampir 70-an lah ya per hari ini. Itu saya masalahnya bagi saya uang saya bisa cari. Cuma maksudnya saya nggak bisa yang harus ngitung pakai floor yang gitu, harus masukkan, harus baca lagi. Ya lebih baik saya ngikutin orang, saya tipenya gitu sih Bos Narko. Jadi ya selama ini ya kalau dihitung itu mungkin lebih kali ya saya lossnya, cuma secara ini udah gabung dengan Bos Narko ya alhamdulillah
udah plusnya udah lumayan. Termasuk per hari ini ada 5 jutaan tadi lah. Siang tadi Mantap. tuh sekitar 1 juta dapat lah. Gitu. Jadi Malam, kadang-kadang Mas. saya masukin langsung satu lot gitu. Begitu denger ada live lihat bagus gitu langsung saya masukin satu lot gitu. Ternyata main sendiri sama nggak perlu pakai indikator tuh bisa. Tinggal Malam, Bos Narko. ada saja. Thank you, Bos. Malam Bos Narko, mau Mantap, nanya. thank you sharingnya. Thank you. Bentar. Sebelum pertanyaan selanjutnya nih ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya itu ada yang tanya itu, ada grup WA atau Telegramnya, Bos? Mungkin tim boleh dipantau itu kolom chat, bisa dikirim link ke Telegram. Ya, biasanya kalau live trade news itu memang open buat umum teman-teman, bukan penyusup itu, tenang. Jadi dia Malam, dapat Bos dari Narko. free channel. Ya, bentar Bos ya, bentar. Sama iya. satu lagi ada yang tanya tentang private mentoring. Kita ada private mentoring juga, mungkin bisa dikirimkan linknya kalau ada mau baca-baca. Yang jelas ilmu yang kita bagikan di private maupun di grup kita VIP ataupun pro itu sama, kita nggak pernah beda-bedain ya ilmu yang kita bagikan. Bedanya kalau private itu kita lebih persingkat waktu belajarnya, yang harusnya mungkin butuh belajar berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita bikin satu package belajarnya selama 1 minggu ya, 5 hari trading bareng saya dan tim. Ini kamera saya kok ngeblur ya dari tadi ya. Fokusnya kamera saya ngeblur-ngeblurnya agak nggak enak. Minta diganti, Bos Narko. Udah ganti, ini udah baru ini. Bos, kalau Jangan kita ganti terus. tadinya awalnya ngikut yang sen terus kita mau pindah ke yang tadi disebut sama Prof itu akun Pro itu bisa Prof? Langsung ke admin, bisa. Oh, langsung ke admin ya? Bisa, Oh, oke. ya langsung ke admin. Pokoknya langsung ke admin bisa dibantu. Oke, tadi yang mau tanya dulu siapa bosnya yang Saya Bos Narko. on-cam tadi? Dengan Erwin, Bos Narko. Bos Erwin. Siap Bos Erwin, silakan. Mengenai manajemen resiko, Bos Narko. Tadi kan udah kasih tahu bahwa kalau mau main sekian ruginya, sekian loss-nya sehari, biar manajemen psikologinya baik. Contohnya kayak gimana? Misalnya modalnya 10 juta, berapa resiko SL-nya per hari itu loss-nya, sama keuntungan berapa gitu, biar jangan jadi tamak dan jangan jadi down karena kekalahan gitu loh, Bos. Contohnya angka-angka itu. Oke. Pertanyaan bagus. Kalau bicara psikologi yang nyaman, saya heran ya, ada penampakan kah di sini? Ngeblur-ngeblurnya di belakang. Kalau kita bicara soal psikologi yang nyaman saat kita trading, profit berapa atau loss berapa yang membuat kita tidak down, membuat kita tidak kepikiran, jawabannya adalah kerugian itu harus siap kita tanggung tanpa kita kepikiran. Jadi ketika kita menggunakan lot transaksi, minusnya itu jangan sampai secara nominal membuat kita kepikiran. Contoh, pakai lot 0,01 sekali minus 3 sampai 5 dolar atau sekitar mungkin 50.000 80.000. Oke, kita nggak masalah, nggak akan overthink, nggak akan sampai kepikiran, nggak akan sampai down. Nah, berarti itu angka yang masih kita bisa terima. Kita naikin 0,02. Berarti 2 kali lipat kan, 100.000 sampai 150.000. Oh, masih aman, nggak masalah. Saya sekali kena stop loss gitu, mental saya stabil, nggak masalah. Ya itu masih aman, naikin lagi. Misalkan naikin lagi 0,03 masih aman, 0,05 masih aman, 0,1 sekali minus berarti 30 sampai 50 dolar. Misalkan kita bicara stop lossnya 300 poin sampai 500 poin. Terus sekali minus kita minusnya kalau 30 dolar mungkin 500 ribuan sampai sejutaan. Nah, mental saya nggak siap nih. Saya kalau minus sebanyak itu ternyata saya sampai nggak doyan makan misalkan. Saya sampai nggak bisa tidur. Saya sampai kepikiran gimana cara balikinnya. Ini cari uang 1 juta sehari juga nggak gampang. Butuh kerja 2-3 hari atau mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu. Nah, berarti lot size tersebut kita belum siap. Turunin. Oh, 0,09 masih kebesaran, 0,08 masih kebesaran.
ternyata saya nyamannya di 0,05. Nah, berarti itu angka yang kita bisa manage secara psikologi kita. 0,05 itu lot size yang cocok dengan mental kita saat itu. Jadi pakai itu dulu. Kapan boleh naik? Ketika nanti kita sudah stabil, sudah terbiasa, ditingkatkan pelan-pelan lagi. Dari 0,05 jadi ke 0,07. Oh, sudah aman 0,08. Oh, aman 0,1. Sekarang sudah nyaman, sudah aman. Karena saya sudah bisa mengontrol emosional, mindset, dan disiplin terhadap rule trading kita. Itu jawabannya. Clear? Jadi bukan masalah ini ya, Bos, ya. Masalah modal berapa persen yang harus kita hilangkan dalam sehari dari equity kita, dengan misalnya equity-nya 100 juta. Nah, berapa yang loss-nya, berapa ininya dalam per hari itu enggak dalam persen gitu ya, Bos. Tergantung gimana psikologis kita aja ya. Ya, harus psikologis dulu. Sekarang kalau kita bicara modal, bosnya merasa bisa trading dengan uang 100 juta misalkan. Udah nyaman. Terus tiba-tiba karena overconfidence, terus punya tabungan atau dapat something lah, dapat rezeki nomplok 1M buat deposit. Sekali kena floating, biasanya kena floating 3 juta, 5 juta, tiba-tiba floatingnya 50 juta, 70 juta, 30 juta, 100 juta. Nggak siap mentalnya. Berarti kan ini bukan soal prosentase aja, tapi kesiapan dalam menghadapi minus ataupun profit itu belum ready. Untuk bisa ready, ya ada step by step-nya tadi. Nggak bisa kita langsung loncat. Gitu. Siap. Terima kasih banyak, Bos. Mas, Nangkep ya? ini Maksudnya, cukup baik. maksudnya kan, ya inti pembahasan kita ini dari kebiasaan gitu loh. Kebiasaan Ya, kita betul. ini dalam melihat beban angka psikologis, kita bicara uang 1 juta rupiah, kita bicara uang 10 juta rupiah, kita nyaman yang mana dalam trading? Gitu. Baik. Terima kasih, Bos. Masukan yang bagus banget ini. Sama-sama. Wah, ini ada yang pamer hasil private mentoring, dapat appreciation. Mantap. Keren. Izin sharing juga, Bud nih. Boleh. Awal-awal ikut trading itu ya ruginya lumayan lah. Hampir ratusan juta waktu itu. Kalau mau dikalkulasiin semua. Gara-gara ikutnya tuh ya ikut ini apa namanya? Grup-grup trading yang di Telegram itu yang ngasih sinyal gitu. Nah, tapi semenjak join juga di NS Trade, ya alhamdulillah syukurnya udah recovery keseluruhan, bahkan udah profit. Bahkan kemarin itu saya sempat nyoba challenge diri sendiri yang modal 500.000 itu, bahkan dalam 1 minggu itu bisa up ke 10,4 juta. Dan syukurnya juga jadi inspirasi gitu buat teman-teman saya. Mungkin ada beberapa nih kayaknya teman-teman saya yang gabung di live ini. Soalnya kemarin itu pada nanyain, bilang mau belajar juga dong, mau belajar. Jadi langsung tak kasih IG-nya Bos Narko buat join NS Trade. Mantap. Dan keren. Satu ini, Bos, ada satu keluarga saya, sepupu saya, itu nyoba juga ngikut live trade dari hari Senin itu. Per hari ini katanya udah profit dari modal 500.000 itu udah up ke 5 juta. Berkat live NS Trade aja itu. Keren. Saya ikut bangga, serius. Luar biasa, keren. Nah itu progres kan. Posisi bosnya bisa di titik itu kan pasti pernah melewati asam garamnya dulu. Pernah melewati bagaimana saya harus bisa trading dengan lebih nyaman. 500 ke 10 juta saat ini nyaman. Tapi kerugian-kerugian yang sebelumnya ini kan proses kita mencari sistem yang cocok, proses kita belajar konsep trading yang benar, proses kita mengenal pentingnya ilmu dalam kita melakukan trading. Apakah saya cocok scalping, apakah saya cocok day trade, apakah saya cocok trading pada saat kondisi apa,
apakah saya cocok dengan sistem A, apakah saya cocok dengan sistem B. Nah, butuh proses dulu sampai menemukan style trading yang sesuai. Tapi salut, sekali lagi congrats bos, keren. Bos Thank you Narko buat kalau sharing. ngadepi gimana kalau overtrade? Saya udah baru ya sebulan, aduh seminggu 2 minggu lah, seminggu apa 2 minggu gitu. Udah plus. Terus iseng lagi main lagi. Jadi sebenarnya udah plus 10 juta, kadang-kadang udah plus 10 juta, saya main lagi hilang 2 juta. Jadi ya udah terbawa terus, itu kayak overtrade gitu. Itu gimana tuh bos? Itu saya lagi hadepin ini, dan tadi Gampang, saya udah close, lanjut lagi. Aduh, ini gimana tuh bos? gampang bos sih. Terus kan ada akun yang tadi 10 juta yang bisa profit jutaan lah. Nah, untuk menyalurkan overtrade-nya itu silahkan bikin akun satu lagi, akun sen aja. Deposit kecil-kecil aja, $20, $30. Pokoknya sekecil mungkin. Silahkan overtrade di sana sepuasnya. Pakai lot paling kecil. Menyalurkan tadi loh, hasrat dan nafsu tadi. Kalau pengen gatel tangan, pengen coba klik, silahkan pakai akun sennya aja. Profit ya tetap bisa ditarik. Kalau sampai terjadi resiko, nothing tulus karena akun sen. Beda kalau akun demo ya, akun demo kadang beda gitu. Nanti tetap akhirnya ngeklik akun yang gedenya lagi. Akun besar buat serius, akun kecil buat ya buat iseng-iseng lah. Profit ya sudah, nggak profit ya sudah. Pakai lot paling kecil 0,01 juga bisa. Biar tahan lama akunnya. Biar nggak dikit-dikit MC depo lagi, jangan juga. Tujuannya hanya untuk menyalurkan rasa penasaran. Itu nanti lama-lama akan kayaknya saya better yang disiplin aja, capek kanan kiri gitu. Nah itu Saya silakan coba mulai. diterapkan, Saya silakan coba deh, dicoba. Prof. Saya coba deh bos Narko. Siap, Siap. Terima kasih siap, bos. coba aja. Itu salah satu solusi pertama. Solusi kedua ya bikin jurnal trading. Siap Bikin bos. jurnal trading tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu nih kalau kita trading di luar plan itu hasilnya seperti apa, kalau trading follow plan itu hasilnya seperti apa. Ini saya akuin Prof, tadi profit hampir 10, saya mainin hilang loss 2 juta. Jadi ya udah gatal Nah, tangannya itu batasin, waktu. batasin, Ya, batasin. bos, saya rubah thank you bos. Mantap, Izin mantap. nanya Bos, bos. Ini tiba-tiba Izin nanya, jadi Bos. Q&A ya. Lanjut terus ini kayaknya. Boleh lah. Sampai ya 5 menit 10 menit lagi boleh. Ayo. Tentang akun bos, di HFN itu kan Tentang akun. ada pro, ada zero, yang premium itu. Bagusnya yang mana? Untuk yang Kalau saya tadi suka modal besar, suka pro di atas $100, di atas 1.000 maksud saya saat ini ya. Kalau $100 sekarang biasanya saya arahin pakai sen. Karena kalau trading gold $100 pakai akun akun standar, mau itu premium atau pro, itu resikonya agak besar, mending akun sen. Tapi kalau kita bicara udah $500 up, $1.000 up, $10.000 up, silakan pakai akun pro. Spreadnya tipis tanpa komisi. Biaya swap free 45 hari. yang pro itu nggak ada komisi. Nggak ada. Yang ada komisi yang zero. Ini koreksi kalau salah ya. Ini saya soalnya nggak pakai akun zero. Betul, Bos Berarti Narko. yang premium. Yang pro, Ya. yang pro. Spreadnya tipis. Ini teman-teman bisa lihat kalau di layar masing-masing lah, di layar masing-masing itu spreadnya cuma Ya. 16 goldnya. Yang Rata-rata di 16. direkomendasikan itu 1 berbanding berapa ya? Yang apa? Untuk direkomendasikan kan ada 1 berbanding 1.000, 1 berbanding 2.000. Oh, leverage ya. Ya lebih. Leverage kalau Pilihnya 1 banding 200 saja cukup. Kalau 1 berbanding 200. harus 1/200 itu udah sangat-sangat cukup. Kan kita nggak kejar lot, kita nggak gebuk-gebukan lot. Trading itu memanage resiko ya, kita memanage slot kita, memanage TPSL kita. Menurut saya trading manual 1/200 sudah sangat cukup. Tapi kalau yang itu Itu yang pro ya? slot besar, akun apapun, tipe apapun, kalau kita manual pakai leverage gitu. Bahkan EA sekarang juga 1/200 tahu saya. Bener ya, Bos Ade ya? Udah lama kita pakai 1/200 Betul. kan? 1.200 betul.
Dulu EA 1.500, leverage-nya sekarang 1.200. 1:200. Itu. Oke, Ini terima ada kasih, pertanyaan nih, Bos. berapa posisi yang nyaman sama-sama? Berapa posisi yang nyaman buat kesehatan mental ya, Bos? Kadang kebanyakan pasang posisi stres sampai gak bisa bubuk. Ya jangan banyak-banyak. Trading ini bukan masalah banyak sedikit. Ada peluang dieksekusi, gak ada peluang jangan dieksekusi. Pertanyaannya banyak posisi ini mengeksekusi peluang atau asal pencet. Nggak ada ceritanya punya trading plan banyak posisi dalam satu waktu. Itu udah dipastikan mentalnya udah kena itu sampai punya transaksi sebanyak itu dalam satu waktu. Buy-nya di mana-mana, sell-nya di mana-mana. Itu udah nggak follow trading plan biasanya. Udah ngasal, Betul itu, Bos. udah ngawur itu. Jangan. Yang akhirnya MC, Bos. Saya sudah ngalamin itu. Nah, makanya jangan, Bos Mary, ayo diperbaiki. Itu nggak perlu saya jawab boleh atau tidak atau banyak atau sedikit. Intinya eksekusilah trading plan-nya, bukan banyak sedikit jumlah transaksinya. Beda leverage 1:200, benar, satu ini. Beda leverage 1:200 sama 1:2000 itu mempengaruhi margin yang dibutuhkan untuk transaksi. Semakin besar leverage, margin dibutuhkan semakin kecil, efeknya kita bisa open lot yang lebih besar dan resikonya tentu lebih besar. Nah, kita kalau kita bicara money management kita nggak mau besar-besaran lot tadi kan. Jadi nggak perlu sampai 1:2000. 1:2000 kayak gitu itu untuk orang yang suka tradingnya full margin. Nah, kalau kita menerapkan full margin with cash management deposit, mau pakai 1:2000 silahkan. Nggak tahu Bos Adi ini mungkin biasanya kan ada FM with CMD kan. Leverage-nya berapa Bos Adi? 1.2000 Bos Narko. Nah, itu. Karena menggunakan cash management deposit. Jadi punya modal 10 juta, depositnya per 1 jutaan misalkan kayak gitu ya. Atau per 500 ribuan ya. Maksimalin leverage biar lotnya maksimal. Modal 500 kalau profit bisa berlipat-lipat. Bahkan bisa sampai 5 juta, 10 juta kayak gitu. Bos Ade kapan FM kecil-kecilan? Tiap hari dia FM. Tiap hari kita live trade, kita maksimalkan teman-teman. Itu. Makanya tiap hari ikut live trade. Biar bisa ikutan kayak teman-teman tadi loh. Nah ini yang belum join NS Trade siapa ini? Angkat tangan. Gabung dulu, gratis, kita nggak buka kelas. Nah di situ kita ajarin banyak sistem trading, kita ajarin banyak cara analisa. Dari belajar setiap hari, nanti kalian akan menguasai. Oke, tadi ada yang mau tanya, siapa? Saya Bosi. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Mau istirahat, saya habis nyetir tadi. Dari pagi belum istirahat. Habis nyetir dari Tuban sampai Surabaya, begitu sampai makan cepet-cepet terus live trade, kita dapat cuan. Lumayan lah, ini mengurangi tingkat capek dan stres. Last question dari Bos Rizaldi. Bos, terkait money management, kalau misalkan kita ada modal 1.000 ya, katakanlah Bos, itu baiknya mending kita simpen itu semua atau dibagi atau dipecah-pecah gitu Bos Narko, misalkan per $100 atau per $500 gitu. Oke, tergantung sistem yang digunakan. Sekali lagi, kalau kita bicara money management dan memang $1.000 itu uang dingin untuk kita tradingkan, ya deposit semua $1.000, kita atur lotnya, nggak masalah. Per transaksi misalkan kita mau sekitar 3-5%. 3-5% itu kalau kita pasang SL misalkan 300-500 poin. Nah, itu berarti lotnya 0,01. Itu lot standarnya kita untuk modal $1.000. Oh, saya mau resikonya lebih kecil lagi, nggak sampai 3-5%, mungkin 1,5-3%. Berarti lotnya separuhnya 0,01, separuhnya 0,1 pakai 0,05. Kayak gitu. Itu kalau stop loss kita 300 poin, 500 poin, resikonya 1,5, 1%, 2% sampai 3%. Itu berarti lotnya 0,05. Kayak gitu contohnya. Oh, saya mau pakai sistem full margin with CMD, with cash management deposit, biar nggak 10 juta kita full margin habis terus nangis itu, jangan ya. Nah, kita pecah mau jadi berapa kali per, ibaratnya deposit kita ini stop loss kita. Mau stop lossnya per 5%, berarti depositnya per 500 ribuan. Karena modal kita 10 juta dikali 5%, 500 ribuan. Mau stop lossnya per
3% ya berarti kita depositnya 300 ribuan. Mau stop lossnya per 10%, misalkan modal kita 10 juta, per 10% kita stop lossnya berarti 10 kali amunisi. Kalau profit bisa profit 3 kali, 5 kali dari 10% tersebut. Berarti kita depositnya per 1 juta rupiah. Jadi tergantung sistem yang mau kita gunakan. Tentukan dulu sistemnya, baru atur modalnya. Jangan sampai kita udah deposit dulu, 10 jutanya di full margin, habis itu nggak ada amunisi selanjutnya. Nah itu namanya gambling, itu bukan sistem trading itu ya. Jangan sampai ngutang-ngutang. Ini apa ini? Kalau MC mungkin sampai ngutang sama brokernya nggak bos, nggak bisa. Nggak ada broker yang mau ngutangi kita. Ya, terima kasih bos. Kita bukan orang penting. Nggak ada broker yang mau ngutangi kita. Kecuali nih ya. Kecuali punya pabrik itu. Terus ada beberapa broker, wih, goalnya terbang teman-teman. Ada beberapa broker yang saya tahu bisa ngasih margin dulu, tapi ini broker lokal biasanya, regulasi under Bapepti, dan itu agreementnya agak ribet, dan kalau kita rugi kita tetap harus bayar, tapi mereka profiling kita dulu, kita backgroundnya apa, punya pabrik berapa, punya pabrik apa, jumlahnya berapa, atau punya SPBU berapa, kayak tadi nih, yang kalau saya beli bensin, dia yang cuan, ini saya curiga punya SPBU berapa ini, mungkin kalau mau ngajak kerjasama boleh. Canda sih. Saya sahabat Pertamina aja. Karena Shell nggak ada bahan bakar. Nah, ini naik. Terima kasih Bos Narko. Sama-sama. Dia breakout, break, retest ya. Ini ada resisten, dia akhirnya bisa tembus, break and retest. Dia terbang cukup tinggi. Nah, ini untuk menyalurkan hasrat yang tadi profit udah di close, syukuri cukup. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya di dalam grup. Cara menentukan supply and demand gimana, cara menentukan support resisten, cara analisa, cara menentukan TPSL, itu jawabannya ada di NS Trade. Semua sudah lengkap, semuanya sudah lengkap. Ya, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik, tanyakan semua di dalam komunitas. Kalau nggak saya yang jawab, teman-teman yang lain juga yang sudah berilmu dengan senang hati berbagi ilmu, pengalaman, dan jam terbangnya. Inilah grup NS Trade, di mana kita tidak saling menggurui, tapi kita berbagi pengalaman, dan fokus kita, pembahasan kita tidak yang aneh-aneh. Kita tidak pernah nyinggol komunitas lain, kita tidak pernah merendahkan sistem trading manapun, karena semua sistem itu selama bisa menghasilkan cuan dan keuntungan itu bagus. Jadi tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah. Gitu ya. Oke teman-teman. Thank you yang sudah profit lagi. Congrats ya. Waktunya kita istirahat. Thank you Bos. Oh, thank you. Mas Yogi, ini ada Bos Yogi nih dari Tuban ini. Terima kasih Bos Narko, sehat selalu Bos Narko, sukses dan cuan terus. Cuan terus, pokoknya cuan terus. Pokoknya kita menjaga pikiran agar tetap fokus dalam bekerja. Jangan gampang tergiur hype-hype yang nggak jelas. Oke ya teman-teman ya, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya mewakili tim NS Trade mengucapkan terima kasih. NS Trade konsisten anytime, anywhere. Anywhere. Thank you, Bos Narko. Thank you, Bos Narko. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Prof. Thank you Pangli. Sehat-sehat semuanya. Pakai Pangli. Jibril. Ya, thank you. Sehat-sehat teman-teman.